Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus Masjid An-Nas beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, istiqomahan, kemampuan untuk bisa melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan seperti biasa dilanjutkan dengan acara taklim atau diskusi. Kita berharap semoga semua yang melakukan menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini di tempat yang sangat mulia ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatul ummah di yaumul jazaa kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah beberapa minggu saya tidak bisa bersilaturahim atau ngisi diskusi ini. Alhamdulillah bisa ngisi kembali karena satu hal yang berapa minggu yang lalu saya tidak bisa ikut kajian. Sebelum kita melanjutkan acara kajian atau taklim ini, mari kita luruskan niat kita masing-masing bahwa kita duduk di tempat ini, datang ke tempat ini tidak lain dan tiada bukan kecuali hanya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan dengan acara taklim, alangkah baiknya kita mendoakan semoga mualif atau pengarang kitab ini yang telah mengarang kitab Sulamut Taufik ini, kita diberikan manfaat, diberikan kemudahan untuk bisa mempelajarinya, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit memperbaiki akidah kita atau rangkaian daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Nas'alukal ijabah barakatihil umil Qur'anil azimil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya akan melanjutkan tentang kajian yaitu kitab Sulamut Taufik, yang mana beberapa minggu atau pertemuan yang sebelumnya masih membahas tentang murtad, yang mana
murtad ini adalah bagian daripada sesuatu yang bisa membatalkan atau merusak tentang keislaman, keimanan yang kita telah miliki, yang dimana tentang riddah ini atau murtad ini di dalam kitab Sulamut Taufik terbagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama kemarin yaitu yang dinamakan murtad i'tiqadi atau murtad tentang keyakinan. Untuk selanjutnya di sini masih menjelaskan tentang yang termasuk murtad i'tiqadi. Bismillahirrahmanirrahim. Onab yujuba mujma'a alaihi kadalik kasolawatil khomsi aw sajdata minha wa zakati wa saumi wal haji wal wudu'i aw wajaba ma yajibu aw wajaba ma lam yajibu ijma'an kadalik aw nafyu masru'iyatin mujma'an alaih kazalik aw azama alal kufri fil mustaqbalin aw ala fi'li syai'in mimma zukira aw taraddada fihi la waswasahu aw angkara sohbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu aw risalata wahidan min rusulin al mujma' ala risalatihi aw jahada harfan mujma'an alaihi minal qur'anin aw zada harfan fihi mujma'an ala nabihi muqtaqidan annahu minhu aw kazzaba rasulan aw naqashahu aw sogoro ismuhu biqasdin tahkirihi aw zawaja nubuwatan ahadan bi adami nabiyina Muhammadin sallallahu ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara murtad i'tiqadi adalah nafyu ujuba mujma'an alaihi kadalik, yaitu meniadakan sesuatu yang telah diwajibkan, yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis, baik hadis menurut Quran atau dalil menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kasolawatil khomsi, seperti wajibnya sholat yang 5 waktu di dalam sehari semalam, au sajdata minha, atau meniadakan salah satu rukun daripada rukun sholat, seperti sujud di dalam sholat. Itu bagian daripada wajib i'tiqadi. Kalau kita tanya tentang dalil wajib sholat, kita sudah hafal, sudah banyak Quran atau hadis yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Bahkan di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalil tentang ancaman azab atau siksa bagi orang yang berani meninggalkan sholat yang 5 waktu yang telah Allah wajibkan. Paling tidak di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya aqimus sholah wa atu zakah, itu diantaranya. Banyak sebetulnya hadis-hadis yang tentang menjelaskan sholat.
wajibnya sholat. Atau di dalam surah Al-Isra misalnya, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana masyhuda. Ini yang biasa dibaca oleh imam-imam kita di masjid ini. Banyak di beberapa masjid yang suka membaca ayat-ayat ini. Nah, yang mana sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah tahun ke-8 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang mana bertepatan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dengan Mi'raj. Jadi di antara kewajiban yang Allah tugaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj adalah sholat. Sholat ini adalah kewajiban terhadap seorang mukallaf baligh dan berakal, sehingga bagi orang yang berani meninggalkan sholat secara sengaja, maka ini azab yang luar biasa oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, masalah kokum bisakor qalu lam nakum minal musallin. Ketika salah satu penduduk atau penghuni neraka Sakor ditanya, kenapa kalian ini menjadi penghuni neraka? Tuh, jawabannya apa? Qalu lam nakum minal musallin. Ahli-ahli neraka itu menjawab kelak nanti, Pak, mengakui bahwa yang menjadikan sebab mereka ada di dalam neraka Sakor itu karena dia ketika masa hidup di dunia, ketika diperintahkan sholat, dia tidak melaksanakan sholat. Ini tempatnya di neraka apa? Sakor. Maka ketika meninggalkan sholat dan mempunyai keyakinan bahwa sholat itu misalnya bukan bagian daripada kewajiban, ini hati-hati. Ini sudah termasuk adalah murtad i'tiqadi. Jadi segoblok-gobloknya orang yang tidak melaksanakan sholat, malas terhadap sholat, saya yakin, Pak, itu dia percaya bahwa sholat itu adalah bagian daripada kewajiban. Cuman dia malas saja untuk melaksanakan sholat. Tetapi kalau sudah punya keyakinan bahwa sholat itu bukan, dia tidak melaksanakan sholat karena sholat itu bukan bagian daripada kewajiban atau bukan bagian yang telah Allah wajibkan, nah ini hati-hati. Nah, ini hati-hati. Ini sudah termasuk murtad i'tiqadi, kufur, Pak. Ketika dia tidak meyakini bahwa sholat ini bukan bagian daripada kewajiban yang telah Allah wajibkan, karena sudah disepakati, baik itu berdasarkan dalil Quran atau berdasarkan hadis, atau menghilangkan atau tidak percaya dari sebagian rukun-rukun sholat yang telah disepakati oleh para ulama bahwa itu bagian daripada sholat. Contoh yang tidak ada khilafiyahnya, misalnya sujud, misalnya sujud itu adalah bagian daripada rukun sholat. Kalau di kitab fikih kan dijelaskan bahwa rukun sholat itu semuanya ada berapa? 17 ya.
Kalau di dalam kitab fikih dasar aja Safinatun Najah bahwa rukun sholat itu ada berapa? 17 Pak ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca surah Fatihah. Nah, yang keempat ruku. Terus tumaninah di dalam ruku. Terus i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku. Terus tumaninah di dalam i'tidal. Terus sujud. Terus tumaninah di dalam sujud 2. Nah, terus setelah itu duduk di antara sujud 2 dan tumaninah di antara sujud 2. Terus udah sujud apa? Baca sholawat atau tasahud. Ini yang termasuk rukun adalah tasahud akhir ya. Terus baca salam. Yang terakhir adalah tertib. Nah, ini adalah rukun-rukun sholat standar aja Pak. Ketika kita tidak meyakini misalnya menghilangkan atau tidak percaya salah satu daripada rukun sholat, terutama rukun sholat yang telah disepakati ya, bukan yang khilafiyah. Contoh yang khilafiyah mana? Artinya yang khilafiyah di dalam rukun sholat banyak Pak. Jadi kalau Bapak misalnya baca tadi niat misalnya, nah niat itu kan kalau sholat zuhur, misalnya niat saya melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dengan menghadap ke kiblat, hal jadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kalau niat ini sebetulnya ini sepakat bahwa niat itu adalah bagian daripada rukun sholat. Cuman di dalam pelaksanaan yang beda. Nah, di dalam pelaksanaan yang beda. Kalau urusan niat termasuk atau tidaknya rukun di dalam sholat tuh sepakat bahwa niat itu adalah bagian daripada rukun sholat. Cuman di dalam peletakan niat ini yang berbeda. Ada sebagian yang bahwa niat itu harus dibarengin ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengucapkan A-nya lafaz Allahu Akbar sampai Ro-nya lafaz Akbar, nah disitulah niat harus ada di dalam hati. Nah, bahwa maka ada sebagian ulama sebelum kita sholat itu maka harus talafud mengucapkan yaitu niat. Ada suka yang bacakan usoli fardol maghribi, usoli fardol subhi. Nah itu sebetulnya talafud sunnah itu. Menurut sebagian ulama itu sunnah. Ada juga yang langsung Allahu Akbar. Nah di situ aja. Sebetulnya itu pakai niat Pak. Itu sebagai niat, cuman cara peletakan niat yang berbeda-beda itu kita sudah paham lah tentang itu gitu. Lantas bagaimana kalau setelah niat? Nah kadang-kadang kalau baca doa iftitah itu bagian daripada rukun atau bukan? Itu bukan. Jadi kalau kita setelah niat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, di situ sebetulnya yang wajibnya itu baca suratul Fatihah. Nah, kalau sebelum membaca suratul Fatihah, di situ ada sunnah, yaitu doa iftitah. Bahkan banyak berbagai versi tentang bacaan Fatihah. Kalau di doa iftitah, itu bagian daripada sunnah. Nah, bahkan tidak semuanya doa iftitah sunnah dibacakan. Kalau kita jadi makmum masbuk itu artinya yang sholatnya tidak bareng takbiratul ihram sama imam, datangnya belakangan, apalagi udah 1 rakaat. Pas ke masjid misalnya imam sudah rakaat kedua, apalagi sudah rakaat akhir misalnya di sholat subuh atau di sholat maghrib misalnya. Maka dianjurkan
bagi si makmum masbuk itu atau tidak disunahkan untuk membaca suratul doa iftitah, Pak. Jadi salah satu doa iftitah itu sunnah dibacakan, tetapi bagi masbuk itu tidak sunnah untuk membacakan doa iftitah apabila ketinggalan baca rukun membaca suratul Fatihah. Atau kita sholat sendirian tetapi kita terlanjur Allahu Akbar, tiba-tiba ketahui itu kemana, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa doa iftitahnya harus diulang? Tidak. Doa iftitah tidak disunahkan untuk diulang kalau kita terlanjur sudah membaca rukun Fatihah. Jadi kalau Bapak sholat sendirian, tiba-tiba kan kalau lagi sholat ada aja godaannya, Pak, biasanya. Udah niat khusyuk ini sebelum sholat, doa macam Allahu Akbar. Apalagi sholat di rumah, anak ganggu lagi ya. Tiba-tiba setelah takbiratul ihram langsung baca bismillah, baca suratul Fatihah. Tadi nggak baca doa iftitah. Nah, di situ tidak ada sunnah untuk mengulangi baca doa iftitah. Tidak disunahkan karena sudah terlanjur membaca rukun sholat, yaitu suratul Fatihah. Jadi diantara buat masbuk, buat kita sholat sendiri yang terlanjur sudah membaca suratul Fatihah, yaitu bagian daripada rukun sholat, maka tidak disunahkan untuk membaca surat doa iftitah. Doa iftitah yang manapun sama. Kalau ditanya dari kitab mana itu aja, coba Bapak cari di dalam kitab I'anatul Thalibin juz awal tentang bab salat. Di situ dijelaskan tentang sunnah dan tidaknya membaca iftitah. Jadi tidak semuanya dalam salat disunahkan baca doa iftitah. Nah, kalau lupa atau misalnya tidak membaca iftitah karena itu bukan bagian daripada rukun, tentunya tidak jadi masalah, arti sah-sah saja sholatnya. Beda sama ketika meninggalkan rukun. Ketika kita meyakini sajadata minha, menghilangkan atau meniadakan, mempunyai keyakinan bahwa sujud bukan bagian daripada rukun sholat, hati-hati. Atau rukun-rukun yang sholat yang lainnya, misalnya itidal misalnya. Kalau di dalam tumanina itu masih hilafiyah juga, Pak. Kalau yang sudah disepakati diantaranya para ulama tentang rukun sholat itu, maka beda-beda versi, Pak, rukun sholat itu. Ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 18, ada yang menyebutkan 16. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 17. Karena ada tartib. Tartib termasuk bagian daripada rukun. Tartib ini alayak qadamah udwan ala udwin kalau di dalam wudu itu. Jadi mendahulukan sesuatu yang harus pertama didahulukan, mengakhirkan sesuatu yang harus diakhirkan. Misalnya kayak tadi takbiratul ihram baru baca suratul Fatihah, sujud ruku baru iktidal. Itu harus tartib. Kalau kita loncat dibalik tidak sah sholatnya, karena harus mutawaliyah dan harus tartib. Pertama niat takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara sujud dua, tumaninah di antara sujud dua. Nah, terus selanjutnya baca sholawat, tasahud atau tasahud awal. Kenapa saya sebutkan tasahud awal, tasahud akhir yang termasuk rukun sholat kalau di dalam sholat yang bab 4? Karena tasahud yang pertama itu bukan bagian daripada rukun. Kalau kita sholat maghrib kan ada dua tasahud, Pak, ya. Nah, sholawat di tasahud pertama itu sunnah. Jadi makanya kalau kita lupa, misalnya baru 2 rakaat seharusnya tasahud awal,
lalu kita berdirinya sudah mendekati tegak, maka tidak boleh kita turun lagi untuk tasyahud. Harus lanjutkan aja kita sholatnya. Itu. Cuma nanti ada yang berpendapat ulama diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, itu. Jadi itu bagian daripada sunnah muakkadah. Nah, jadi bukan bagian daripada. Tapi kalau sujud tasyahud, baca sholawat di tasyahud yang akhir, itu yang termasuk rukun atau di salam. Yang termasuk rukun di sholat itu salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Jadi kalau Bapak assalamualaikum warahmatullah, udah. Misalnya kalau nengok ke kanan itu sunnah juga, nengok kiri sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, udah misalnya. Udah selesai. Tidak salamnya sekali doang gitu. Maka ada kalau di Mekah itu kan ada yang baca salam itu cuma sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak kedengaran salam yang keduanya. Emang itu sunnah. Jadi ada yang juga yang baca, ada yang tidak biasanya gitu kan. Tapi kalau di kita biasanya dua-duanya baca. Maka ketika makmum mendahului salam, ya yang dimaksud salam yang pertama itu batal sholatnya. Misalnya imam belum salam, tiba-tiba kita assalamualaikum misalnya. Padahal imam belum salam, batal sholatnya Pak, karena mendahului imam. Tapi salam yang pertama, salam kedua tidak. Karena itu setelah salam yang pertama sholatnya sudahan. Karena sholat itu awalu muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bi taslim. Yang maksud muftatamatun bi taslim adalah salam yang kedua. Itu Pak. Nah ini bagian dari murtad i'tiqadi adalah kita meniadakan sujud di dalam sholat. Tidak boleh. Maka kita harus tahu, harus paham mana yang termasuk rukun sholat, mana yang tidak. Gitu. Agar kita paham ketika ditanya, misalnya ini rukun bukan, misalnya. Dan kita jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan rukun di dalam sholat kan, misalnya tadi nggak sujud, misalnya sujud harus diulang, sholatnya ditambah rokaatnya karena ketinggalan rukun itu. Wazakati wasaumi wal haji, dan diantara yang telah disepakati wajib terhadap mukallaf itu adalah zakat, saum. Maksud zakat yang diwajibkan, saum adalah puasa, saum di bulan suci Ramadan, wal haju, dan adalah berangkat atau menunaikan ibadah haji. Semua ini adalah telah disepakatin berdasarkan dalil baik menurut hadis atau menurut Quran bahwa telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian antara zakat yang sholat ada di ayat yang tadi itu. Waqimus sholah wa atuz zakah, atau yang wajib tentang puasa syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, itu adalah dalil-dalil. Nah, ini banyak Pak kalau bulan puasa yang tidak berpuasa. Nggak tahu itu kalau muslim tuh, masya Allah. Kalau di sini saya susah. Kalau di kampung untuk mengenali orang yang puasa dan tidak tuh gampang. Itu muslim apa bukan. Di sini tidak bisa kita menjustifikasi. Wah dia nggak puasa. Jangan-jangan dia non muslim, nggak apa-apa nggak puasa dia. Di sini makan beda Pak. Susah untuk membedakan mana muslim apa tidak. Karena muslimnya banyak yang nggak puasa juga gitu kan. Anak saya kalau dibawa ke tempat jualan juga malu juga, banyak itu kok nggak puasa ya. Anak saya dari mulai 4 TK itu udah dilatih puasa, udah selesai puasanya. Pas dibawa jualan Pak sama mamanya, uminya di lapak di Cahaya Baru, masya Allah Pak. Itu teman-teman yang jualan itu, Pak, anak saya nanya, nggak apa-apa dia lagi head, saya bilang. Lagi men nggak puasa Pak.
Nah, kalau dia nggak puasa, meyakini bahwa puasa bukan bagian daripada kewajiban yang telah Allah wajibkan, hati-hati. Di samping dia dosa itu, dia kufur, dia murtad, dia. Karena udah jelas hadis, dalil hadis secara sabda Rasul atau Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas. Itu. Ketika dia tidak puasa dan meyakini, misalnya ditanya, kok nggak puasa? Ngapain puasa? Emang puasa wajib? Nah, hati-hati. Yang puasa nggak wajib kan? Misalnya. Ada juga yang nyeleneh begini, Pak. Mau nggak sholat? Apa gak sholat kan nomor 2. Ada gitu. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Candaan. Emang sholat nomor 2 misalnya. Rukun yang pertama mah itu syahadah. Tapi jangan sampai dalam hati bilang begitu itu masih istiqor, menghinakan misalnya. Jangan. Hati-hati juga. Makanya lisan ini Pak kadang-kadang gitu. Maka ada salah satu keterangan, salamatul insan bil hifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya. Maka di dalam kitab ini diatur. Ini hati-hati cara bertingkah dan berbicara itu hati-hati. Kadang-kadang ada sesuatu obrolan, ucapan yang keluar dari mulut yang mengeluarkan tentang identitas keimanan yang telah kita miliki. Maka hati-hati. Kayak nyeleneh kayak tadi misalnya. Ngapain sholat? Ngapain puasa? Kan gua mah gak wajib bilang. Sementara dia sudah mukallaf dibilang dia nggak wajib kan? Hati-hati. Kalau sekadar tidak puasa, dosa dia, tidak termasuk murtad dia. Tapi sudah meyakini ada ucapan yang keluar dari mulutnya bahwa dia tidak puasa, bahwa tidak sholat atau tidak melaksanakan haji, diucapkan bahwa itu bukan bagian kewajiban bagi dirinya, padahal dia sudah balik mukallaf. Hati-hati. Dia juga termasuk ranah murtad i'tiqadi itu. Ya. Oke lah, kita dulu mungkin waktu masa-masa yang lampau mungkin sering meninggalkan sholat Pak ya. Kadang-kadang kita lalai sholat tuh. Nauzubillah ya Allah. Banyak dosa kita Pak. Maka kata Allah dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adau sholat. Nanti setelah generasi akan diganti dengan generasi khalfun adau sholat. Di mana generasi itu yaitu banyak yang melupakan, meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Nanti masanya akan terjadi itu Pak. Apakah sekarang sudah terbukti atau belum? Kita kembalikan. Jadi udah biasa aja, nanti tidak sholat itu sudah biasa itu Pak. Nanti akan masanya. Kalau dilihat dari ayat itu Pak. Jadi dia menyepelekan, tidak melaksanakan sholat atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jam berapa Pak? Wal wudu'i. Nah, termasuk wudu Pak. Wudu ini adalah bagian syarat sahnya untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau ditanya sah apa tidaknya sholat tergantung wudunya Pak. Karena wudu itu membutuhkan harus bersih dari hadas 2. Di antaranya hadas kecil dan hadas akbar. Hadas besar bisa disucikan dengan mandi besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan berwudu. Nah, ketika kita melaksanakan sholat kan diantara itu, kan di dalam fikih itu ada suruti sihati sholati, ada yang dinamakan arkani sholat, beda Pak. Kalau syarat sahnya sholat ada 8, kalau rukun sholat ada 17. Puyeng nggak Pak? Puyeng nggak Pak? Di dalam fikih itu ada surutu sihati sholati atau arkanu sihati sholati. Ada arkanu sholati. Kalau bahasa ada arkanu sihati sholati ini ada 8. Ada 8 gini. 8. Di antaranya
syarat sahnya sholat adalah harus bersih dari hadas saini, hadas dua. Bapak tadi misalnya punten, suami istri misalnya, lupa tadi misalnya nggak mandi, tiba-tiba sholat subuh misalnya. Ya Allah, tadi kita misalnya udah hubungan suami istri misalnya, lupa nggak tiba-tiba sholat, nggak sah sholatnya Pak. Tahu punya hadas, walaupun wudhu tadi, karena ada hadas besar di situ. Nah, wudhu ini adalah bagian daripada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Berdasarkan Quran dan hadis. Mana hadisnya Pak yang merintahkan wudhu? Al-Maidah. Fagsilu wujuhakum. Nah, itu kan? Nah, itu adalah bagian itu untuk memerintahkan wudhu. Tayamum nggak bisa wudhu, tayamum misalnya kan di situ. Cuman kalau ditanya rukun wudhu, nah di sini ada yang khilafiyah. Kalau untuk perintah wudhu udah jelas, itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berdasarkan Quran atau berdasarkan hadis. Ketika dia meyakini bahwa wudhu adalah bukan bagian daripada kewajiban, hati-hati, itu termasuk adalah murtad i'tiqadi. Makanya kalau saya wudhu ini adalah pertama untuk sah dan tidaknya sholat. Maka yang harus dibenarkan dulu sebetulnya dari wudhunya dulu Pak. Sebetulnya kalau kita belajar dari fikih itu pertama kan maka di bab itu dari bersuci. Itu bab pertama itu bersuci. Cara bersih dari menghilangkan najis itu bagian dari bab toharoh itu. Itu bab yang paling didahulukan di dalam ilmu fikih karena berangkat ibadah itu dari situ Pak. Jadi walaupun sholat rukun sholatnya benar, tetapi wudhunya tidak benar, tidak sah sholatnya. Ini urusan bicara ilmu fikih Pak. Jadi kalau bicara ilmu fikih itu sah apa tidaknya, nah ini di dalam ibadah itu ini menggunakan ilmu fikih. Urusan diterima apa tidak, ya kalau sah otomatis diterima. Tapi belum tentu yang sah sholatnya atau ibadahnya diterima. Benar gak Pak? Ada hal yang lain. Sholatnya benar Pak, wudhunya sempurna, rukun, bahkan sunnah-sunnahnya dilaksanakan ketika sholat misalnya rukun dan sunnah-sunnahnya dilaksanakan dengan sempurna. Ada jaminan bisa diterima sholatnya? Tidak Pak. Itu adalah hak. Mungkin ada faktor lain yang menjadikan walaupun sholat kita sah, ada faktor lain yang menjadikan sholat kita tidak diterima. Contoh, kalau sholatnya kita secara dohiriyah, cara bersucinya, rukun dan syaratnya kita laksanakan. Tapi di dalam hati ketika dia melaksanakan sholat ada niat ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, nggak ada itu semuanya. Di mata Allah nggak ada semuanya. Pahalanya hilang semuanya. Padahal sholatnya sah Pak ya. Apalagi sholatnya tidak sah, boro-boro diterima. Yang sah saja belum tentu diterima karena ada faktor lain mungkin. Nah, maka di dalam kita beribadah, di dalam mau melaksanakan sholat, ada kewajiban untuk memperbaiki wudhunya. Maka banyak hadis yang menjelaskan nanti akan kelihatan muka-muka satu golongan kelihatan bersinar, mukanya cerah. Kenapa? Karena dia pas bagol wudhu. Karena dia itu memperbaiki pa'asanal wudhu. Dia memperbaiki wudhunya dari mulai sunnah-sunnahnya, istinsaknya misalnya. Sunnah-sunnah yang lainnya dari mulai basmalah sebelum wudhu sampai dia selesai wudhu, doa-doanya dia baca, laksanakan dengan sempurna. Nanti akan kelihatan muka-muka di hari kiamat itu adalah muka-muka orang yang terang, cerah, bersinar mukanya Pak. Nah wudhu ini adalah bagian daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika punya keyakinan bahwa wudhu bukan bagian dari kewajiban, ini sudah termasuk adalah murtad i'tiqadi. Gitu.
wal wudu'i aujaba malam yajib ijma'an. Ini udah lain lagi. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan Pak. Untuk sementara sekali lagi di antara murtad i'tiqadi adalah meniadakan suatu perkara yang sudah disepakati tentang wajibnya itu perkara, seperti wajibnya sholat yang 5 waktu, atau sujud di dalam sholat, atau zakat, puasa, dan berangkat haji atau menunaikan ibadah haji dan wudhu. Maka salah satu di antara ini kalau kita meyakini dalam hati itu bukan bagian daripada kewajiban yang telah Allah wajibkan terhadap dirinya, maka hati-hati itu sudah termasuk adalah kategori murtad i'tiqadi. Itu Pak, barangkali sebelum ditutup barangkali ada yang didiskusikan Pak, silakan. Kalau sudah kita tutup Pak. Udah cukup isya kan? Belum? Kalau kita habis tahajud terus kita tertidur, bangun tuh kita udah lewat subuh, udah jam 6 tertidur, gimana sholat kita? Bisa kita lanjutkan sholat subuh? Ada waktu yang lewat itu. Gimana Pak? Sholat apa? Ya sholat tahajud ketiduran. Sampai lewat subuh. Kita ketiduran, bangun udah jam 6 lewat. Oh iya. Iya Pak, sholat itu kan salah satu kewajiban yang tidak ada dalil satupun untuk kita tinggalkan. Sampai sakit pun separah apapun kan, maka ada kewajiban bagi orang keluarganya yang sehat itu untuk terus bisa memandu, mengajarkan atau supaya ya keluarganya yang sakit itu bisa sholat. Termasuk apalagi kan sebetulnya kalau ditanya dosa kan darus sholat itu isnani. Yang termasuk dari sholat itu, uzur dalam meninggalkan sholat itu ada 2. Yang pertama karena ketiduran, yang kedua lupa. Ketiduran pun bukan ketiduran karena maksiat. Ketiduran misalnya habis rapat RW misalnya ini untuk kepentingan masyarakat misalnya, warga sekitar misalnya, terlalu malam sampai tahu-taunya udah jam 6. Waduh, udah jadi sholat duha jadi kunut akhirnya kan istilahnya. Gimana kita itu? Ya kita sholat Pak, sholat subuh kita Pak. Kan kata Rasul itu kan istilahnya kapanpun kamu ingat bahwa kamu sholat di situ. Cuman yang berbeda di niatnya Pak, di niatnya. Ada sebagian ulama tidak ada qada di dalam sholat. Kalau bahasa saya itu gini, kalau qada itu melaksanakan sholat di luar waktu sholat namanya qada Pak. Kalau melaksanakan sholat di dalam waktu sholat itu namanya adaan. Itu diniat saja sebetulnya. Kalau untuk perintah bahwa sholat yang ditinggalkan harus dilaksanakan, Rasul memerintahkan untuk itu. Itu kan? Kapanpun ingat bahwa dia itu sholat di situ, misalnya. Tapi di dalam ilmu fikih itu kan diatur kapan melaksanakan qada sholat misalnya, itu kan kalau maghrib bisa misalnya ketinggalan di mana waktunya. Nah, itu sebetulnya Pak, kalau melaksanakan di dalam ketertiban melaksanakan qada, kalau dilihat dari ilmu fikih, kalau meninggalkan sholatnya ada udur, maka yang harus didahulukan adalah sholat yang sohibil wakti. Misalnya tadi sholat maghrib ketiduran misalnya sholat maghrib ketiduran, nggak sholat maghrib misalnya mau dikodoin nanti mau dilaksanakan itu setelah sholat maghrib. Apakah kita pelaksanaannya kodok dulu atau sholat ada dulu? Kalau meninggalkan sholatnya karena ada udur, maka yang harus, kalau salah ya, maka yang harus didahulukan adalah yang adaan, yang sohibil waktu dulu. Maghrib yang sohibil waktu baru kodok. Kalau tanpa udur harus kodok dulu, baru adaan yang sohibil waktu.
Tetapi kalau berdasarkan keterangan hadis, Rasul sebetulnya kapanpun misalnya mau qada maghrib, subuh misalnya jam 7, misalnya sholat aja di situ. Kata Rasul kan kapan ingatnya harus sholat. Cuma niatnya saja. Niatnya saja. Jadi qadaan lillahi ta'ala. Jadi qadaan lillahi ta'ala. Jangan adaan. Jadi kalau menurut ilmu fikih, kalau sholat di dalam waktunya, baru niatnya adaan. Adaan itu kan dikerjakan di dalam waktunya. Artinya kan begitu. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Adaan lillahi ta'ala. Adaan itu artinya dikerjakan di dalam waktunya. Masa niat adaan dikerjakan bukan waktunya, bukan adaan, itu namanya qadaan. Qada itu namanya. Jadi ngerjain sholat di luar waktu sholat, karena dia itu udah keluar dari waktu sholat, karena waktunya subuh itu dari mulai apa tuh? Sampai terbitnya apa ya? Matahari itu. Nah, jadi kalau kita misalnya sholat zuhur waktunya sampai jam 10 menit, kalau udah lewat jam segitu berarti bukan adaan lagi, berarti udah masuk qadaan. Jadi udah masuk waktu sholat asar itu. Gitu. Tetapi di dalam ilmu fikih ulama menjelaskan kalau kita sholat 1 rakaat masuk di waktu itu masih adaan. Misalnya baru 1 rakaat tiba-tiba udah asar, adzan asar misalnya, itu masuk adaan itu. Azan itu masuk, berarti masih termasuk sholat di dalam waktu sholat, bukan di luar waktu sholat. Asalkan kita takbiratul ihram masih di dalam waktu tersebut, itu masih adaan. Walaupun itu udah termasuk dosa karena kita lalai di dalam melaksanakan tapi kalau di dalam ilmu fikih itu termasuk azaan. Sholatnya dilanjutin aja gitu. Ya dilanjutin, Pak. Nah, kalau ditanya itu qada atau bukan, itu adaan. Jadi istilahnya karena tadi takbiratul ihram masih di dalam waktu sholat tersebut, gitu. Tapi kalau udah habis, udah masuk waktu yang lain, itu baru qadaan. Gitu Pak ya. Jadi Bapak kapanpun ingatnya harus sholat. Itu menurut anjuran Rasulullah SAW. Cuma niatnya, jangan adaan Pak. Adaan itu di dalam arti bahasa agama, bahasa Arabnya kan adaan itu dikerjakan di dalam waktu sholat. Ini dikerjakan di bukan tempatnya, bukan waktu, udah keluar dari waktu, maka qadaan. Gitu Pak ya. Jadi sholat aja kita harus, itu wajib Pak. Bahkan kata Abu Somad mah kan istilahnya sunnah pun kalau bisa kita qada katanya ketinggalan itu. Abu Somad kan melihatkan walaupun kita qobliyah lupa misalnya, nanti badiah kita qadaan badiah kayak qobliyah. Itu disunah sampai segitunya gitu kan. Apalagi ini yang wajib. Barangkali Pak ada yang menambahkan? Silakan. Jadi Allah itu memaafkan 3 perkara. Yang pertama kesalahan yang tidak disengaja, yang kedua lupa, yang ketiga sesuatu yang dipaksa. Jadi Allah maafkan. Ya. Jadi kalau kasusnya Pak Ustaz tadi sholat tahajud terus ketiduran, tahu-tahu bangun jam 6 pagi, ya langsung melaksanakan sholat subuh Pak. Cuma di situ kerugiannya apa Pak? Kerugian sholat subuhnya tidak ada. Itu aja Pak. Tapi sholat subuhnya tetap dilakukan ketika kita ingat, ketika kita sadar. Iya, gitu Pak. Jadi rufi'al qalami anil majnuni, apa kan? Wal anis sobi wal majnun. Ada hadis yang menjelaskan. Jadi tidak dicatat tuh dosa dari majnun itu kan orang yang apa namanya yang gila itu kan, hilang akalnya itu kan, tidak meninggalkan dia kewajibannya karena gila. Misalnya hilang ingatannya karena bagian daripada kewajiban itu apabila kan berakal. Ketika dia tidak berakal, makanya tidak dihitung dosa ketika dia meninggalkan kewajiban yang Allah telah wajibkan terhadap dirinya, atau dari anak kecil yang belum baligh. Rufi'al qalami anis wal majnuni kan begitu. Jadi artinya
Kolam itu diangkat, artinya tidak mencatat gitu kejelekan-kejelekan dia yang lakukan bagi majnun, orang yang tidak berakal dan anak-anak belum balik. Itu termasuk Pak. Kali itu kalau ditanya udur sholat, ya udur sholat cuma 2, nisyan sama naum. Jadi lupa dan ketiduran. Tidak dosa Pak kita. Kalau ketiduran bukan karena masih, kalau habis nonton layar tancap ketiduran tidak sholat subuh, dosa lah Pak. Kalau habis kajian sampai jam 12 malam, jam 1, padahal udah ngajam mau sholat, tiba-tiba ketiduran, ingat jam 7, insya Allah tidak dosa. Sholat, laksanakan sholatnya. Ketika kita ingat, dia sholat. Dosa apa? Insya Allah tidak Pak. Karena dia itu ketiduran setelah melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lupa. Lupanya ini mah bukan istigol bil ilmi, bukan lupa karena main kartu, lupa tahu-taunya udah asar, duhur ketinggalan tadi dari jam 11 tadi main kartu, tiba-tiba udah asar, dosa itu mah. Nah, jadi lupa karena ngelakuin kewajiban sholat karena lupa, tapi yang menjadikan dia lupa itu apa? Nah, kan kalau maksiat ya dosa lah gitu kan, walaupun tetap wajib dilaksanakan sholatnya, tapi ada dosanya itu. Jadi dilihat dari sebelumnya Pak. Jadi kalau Bapak ketinggalan sholat subuh, habis sholat tahajud, ya insya Allah Pak diangkat, dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala azabnya gitu kan. Karena dia udah boro-boro sholat subuh, tahajud aja kita laksanakan, kita ketiduran, kita pules gitu kan. Insya Allah Pak, insya Allah. Nah, penting. Yang biasa main sholat dulu, sholat nyambung lagi, main lagi, gimana sholat? Ada juga gitu Pak, asik main, waktu dia sholat dulu, habis itu tidur lagi. Ya, STMJ itu Pak, sholat terus maksiat jalan. Jadi lagi di bar, lagi ini dia pulang, aduh masih alhamdulillah masih ingat sholat Pak ya. Masih alhamdulillah masih ingat sholat Pak ya, masih alhamdulillah. Ya, nanti di antara mereka, jadi kalau saya bandingkan, ya dia istilahnya orang yang paling baik di antara orang yang jelek. Dia kan, yang lain belum ingat, dia sempat sholat dulu ya masih alhamdulillah masih ingat sholat. Mudah-mudahan nanti ke depannya yang tadinya misalnya ini pelan-pelan bisa meninggalkan itu misalnya, insya Allah. Ada memang Pak, ada. Saya ininya apapun, saya sholat nggak pernah ketinggalan, ya masih alhamdulillah daripada tidak sholat. Tapi kalau ditanya gunanya sholat, kan sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Apa gunanya sholat kalau tidak bisa menjadikan dirinya lebih baik sehingga bisa mencegah dirinya dari mungkar, tanha anil fahsya, tidak perlakuan itu kan termasuk fahsya, itu termasuk mungkar misalnya. Nah, tapi dia laksanakan. Sebetulnya sholat itu harus bisa mencegah itu. Jadi buah daripada sholat adalah dia bisa sholat di luar sholat. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebetulnya sholat itu untuk bisa membackup diri kita, menjaga diri kita. Setelah sholat itu kita tuh benar-benar bisa menjaga lisan kita, perbuatan kita dari fahsya dan munkar itu. Jadi kadang-kadang ya kalau ditanya kita sholat bener apa enggak, ya dikembalikan ke diri kita masing-masing dah gitu kan. Itu kadang-kadang kita itu ya sholat, sekadar sholat, kalau istilah ngobrol, bicara masih kita mau kemana-mana, perbuatan sering menyinggung orang kadang-kadang. Jadi mungkin sholat kita ada yang salah di dalam sholat kita mungkin gitu kan. Ya kita bukan menyalahkan orang ini kita kadang-kadang kita sadar, ya Allah kita sholat tapi kadang-kadang nih lisan ini kecelutuk kadang-kadang orang nggak nyau kesinggung gitu ada perasaannya dengan ucapan dan perilaku kita ya gitu Pak ya. Nah kalau yang tadi itu niatnya tadi di luar atau sholat kan maksudnya korban ya. Selama ini kan tidak pernah tahu gimana sholat kita. Apanya Pak? Niat tadi kalau niat sholat di luar selalu adaan ya, selalu adaan. Oh yang sudah Pak. Oh jangan apa-apa. Kan kita tidak tahu Pak. Gitu. Sekarang dilanjut. Tadi kan habis sholat malam terus ketiduran
mengkodo sholat wajib yang ketinggalan lagi zaman kita masih muda itu gimana? Bisa nggak? Kelewatan. Nah, di muda nih, kenal sholat udah gitu. Tinggalin sholat. Gimana itu? Zaman jahiliyah Pak ya. Sama seperti itu ya. Kok udah sholat dulu, sholat lagi. Kenapa? Ingat. Iya. Nggak sholat juga pada. Berapa waktunya? Tapi berapa waktunya kita gak ingat Pak ya. Gimana itu ya? Dan Kadang bingung juga. Nggak ada beritanya. Paling taubat kita Pak. Kalau tahu mungkin ya rinciannya taubat kita. Hasilnya Gitu, masa kodok gitu kan, bingung juga sih. ya yang saya kasihan ini dari mulai dia balik misalnya tiba-tiba mau melaksanakan sholat umur 40 tahun misalnya baru dia benar melaksanakan sholat nggak kebayang kodonya. Iya, gini aja Ustaz, misalnya kita ingat nih, lagi kerja dulu kita tinggalin tuh sholat dulu dan sholat. Kan katanya kalau lagi ingat kerjain, nih ada kodok gitu. Kamu bisa tuh gitu, gitu. Karena beberapa ceramah katanya bisa seperti itu. Ya, saya pernah. Belum dong aja gitu. Iya. Saya juga secara detail itu nggak ada Pak, tapi secara pemahaman para ulama ya, sebagian para ulama ada yang menjelaskan bahwa katanya sholat aja sekemampuan niat kodok, entah sholat yang mana, entah misalnya ini mau kodok duhur, misalnya duhur, misalnya kodok asar, misalnya semampunya kita. Ada juga yang pendapat tapi secara hadis atau dalil yang mendasar misalnya lebih ke taubat sebetulnya. Artinya kalau sudah lewat, misalnya gini, kita sibuk bekerja gitu, asar lewat Pak, Iya. ingat-ingat udah isya, itu gimana? Nah, apapun alasannya, sholat itu kalau kena lupa atau ini harus sholat Pak. Cuman kalau ditanya dosa apa tidaknya tergantung tadi. Kalau ini nggak lupa Pak, tapi Nah, nah itu kan tidak termasuk kadar sholat Pak. Itu beda kasusnya itu. Nah, itu mah bukan lupa, berarti dilupa-lupain itu mah. Itu mah. Jadi kalau tadi ngobrol Pak Agus, anak saya kan sholat isya dia double. Saya tanya kenapa? Tadi malam sholat isya jadi lupa nggak sholat. Jadi dia sholatnya habis sholat isya, dia lanjut lagi sholatnya. Oh. Kemarin malam makanya itu bisa, nggak bisa. gimana? Maksudnya double gimana Pak? Dia sholat isya, Hah? sholat isya dia sholat lagi. Dia kamu sholat apa? Sholat isya tadi malam lupa, kemarin lupa gitu. Ya itu, kodok itu, bisa gitu. Itu loh. Tapi Itu namanya kodok kan? Bisa ya. Karena dia ingat kan bahwa waktu itu dia gak sholat. Itu namanya kodok yang bisa lah. Bisa lah. Jadi namanya kodok karena Dia ketinggalan isya malaren gitu ya. iya. Dia kerjakan lagi. Iya. Ini gitu, Iya. bisa ya. Ya maka sebagian ulama ada kalau dia ingat bahwa pas waktu itu nggak sholat maka harus sholat dengan niat kodok. Kalau kita nggak ingat sholatnya berapa waktu dan istilahnya berapa kali misalnya dan waktunya duhur apa asarnya, lah itu lebih ke taubat itu. Di situ. Kalau kita masih ingat misalnya 2 hari yang lalu, oh iya saya 2 hari kayaknya nggak Jumatan dah, nggak ada ujur bisa. Nah itu kodok Pak. Itu kodok. Kadang ingat kita kan. Tapi kalau udah gak ingat, saking banyaknya sholat yang kita tinggalkan dan semenjak kita balik ingat-ingat udah usia 40 baru ingat masih kita sadar, maksudnya ingat ada hidayah misalnya, ingat waduh dulu saya nggak pernah sholat berapa ratus rakaat, berapa waktu yang kita tinggalkan. Caranya nggak berarti tobat ya. Kita tobat Pak. Tobat dengan Kita tobat, di samping arti berbanyaklah kebaikan kita supaya bisa menebus kesalahan-kesalahan kita di zaman jahiliyah itu. bisa juga surat tadi. Ada. Tapi ada juga sebagian kalau ada yang menyebutkan sebagian kodok kita niat kodok misalnya semaunya mau kodok duhur misalnya, ada juga yang berpendapat ya, itu. Ada belum juga bisa gitu. Tapi secara hadis yang mendasar ya lebih ke tobat Pak. Kalau di dalam Quran kan begitu. Begitu Pak, cukup ya. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan kajian kita ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan, dikuatkan keimanan, keislaman kita sehingga kita mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dari kebodohan saya pribadi, benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah saya minta maaf, kepada Allah saya beristighfar. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.